Perkenalkan, nama saya Rezeki Halaman Siregar dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 43324022. Di sini, saya akan menjelaskan hasil dari perbaikan hasil dari perbaikan tugas RPL saya. Nah, berikut adalah studi kasus yang akan digunakan untuk membuat use case-nya. Lalu, ini adalah use case yang telah saya buat. Nah, pada use case ini, untuk subtitlenya adalah aplikasi rental. Untuk aktornya ada dua, yaitu penyewa dan juga pegawai. Nah, untuk case-nya sendiri ada 4, yaitu login, merequest pemesanan video, merilis katalog video, dan merequest pengembalian video. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara login dengan ketiga case berikut. Nah, untuk case pertama, merequest pemesanan video memiliki hubungan dengan login yaitu include, yang artinya penyewa perlu untuk melakukan login terlebih dahulu terhadap aplikasi rental untuk dapat merequest pemesanan video. Berikutnya, untuk case merilis katalog video memiliki hubungan dengan login yaitu hubungannya adalah include. Artinya, pegawai perlu melakukan login terhadap aplikasi terlebih dahulu untuk dapat merilis katalog video. Terakhir adalah merequest pengembalian video memiliki hubungan dengan login yaitu include. Artinya, penyewa perlu untuk melakukan login terlebih dahulu untuk dapat melakukan request pengembalian video. Nah, untuk alasan dibuatnya use case ini adalah untuk dapat digunakan dalam pembuatan activity diagram. Jadi, berikut adalah activity diagram yang telah saya buat. Ini adalah activity diagram dari case login. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Terdapat dua aktor pada activity diagram ini, yaitu user dan system. Dimulai dengan inisiasi pada membuka aplikasi rental video, di mana user perlu membuka aplikasi rental video. Nah, setelah user dapat masuk kepada aplikasi rental video, maka sistem akan menampilkan tampilan login. Setelah itu, user hanya perlu mengisi username dan passwordnya. Setelah user mengisi username dan passwordnya, maka sistem akan melakukan pengecekan kesesuaian. Nah, bila username dan passwordnya sesuai, maka sistem akan menampilkan tampilan katalog video. Sedangkan bila tidak sesuai, maka sistem akan kembali ke tampilan login. Nah, di sini untuk dua activity pilihan ini saya menggunakan dissension node, di mana ini adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menyatakan pilihan pada activity diagram. Lalu ditutup dengan hierarchy node. Ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengumpulkan setiap activity pilihan dari dissension. Nah, dan diakhiri dengan final activity node, atau artinya activity pada diagram activity ini telah berakhir. Maka kita lanjut ke case berikutnya, yaitu merequest pemesanan video. Ini merupakan gambaran dari activity diagram dari case memesan video. Nah, di sini terdapat 3 aktor, yaitu penyewa, sistem, dan pegawai. Untuk inisialisasinya dimulai dari penyewa, di mana penyewa perlu melakukan login terlebih dahulu, dan setelah login, sistem akan melakukan atau menampilkan tampilan katalog video. Setelah sistem menampilkan tampilan katalog video, maka penyewa hanya perlu memilih video yang ingin dipesan, dan setelah memilihnya, sistem akan menampilkan tampilan form pemesanan. Setelah ini form pemesanan muncul, maka penyewa hanya perlu mengisi forum itu. Nah, setelah penyewa mengisi forum tersebut, maka penyewa hanya perlu mensubmit, dan informasi pemesanan akan masuk ke pegawai sebagai notif pemesanan. Setelah pegawai menerima notif pemesanan, maka pegawai hanya perlu membuat nota pemesanannya, dan setelah itu mengirimnya kepada penyewa. Setelah penyewa menerima nota pemesanannya, maka diagram activity ini telah berakhir karena telah mencapai final activity node. Selanjutnya, itu untuk
diagram activity dari case merilis katalog video. Berikut untuk diagram activity-nya, terdapat dua aktor yaitu sistem dan pegawai. Inisialisasinya dimulai dari pegawai, di mana pegawai perlu melakukan login, dan setelah login, sistem akan menampilkan tampilan katalog video. Setelah sistem menampilkan katalog video, maka pegawai hanya perlu melakukan atau merilis katalog video baru atau mengupdate katalog videonya. Setelah itu, maka activity telah berakhir karena telah mencapai final activity node. Nah, setelah itu, kita lanjut ke case terakhir yaitu merequest pengambilan video. Berikut adalah untuk diagram activity-nya. Di sini terdapat tiga aktor yaitu penyewa, sistem, dan juga pegawai. Untuk inisialisasinya dimulai dari penyewa, di mana penyewa perlu melakukan login, dan setelah penyewa melakukan login, maka sistem akan menampilkan tampilan katalog video. Setelah itu, penyewa hanya perlu membuka form pengembalian, dan setelah penyewa membuka form pengembalian, maka sistem akan secara otomatis menampilkan tampilan forum pengembalian video. Setelah tampilan ini muncul, maka penyewa hanya perlu mengisinya atau mengisi form pengembalian videonya dan mensubmitnya, dan setelah itu informasi pengembalian video akan dikirim kepada pegawai. Nah, ini akan dikirim sebagai notif, di mana pegawai akan memeriksa pengembalian videonya atau informasi pengembalian videonya, apakah terjadi keterlambatan atau tidak. Nah, kalau misalnya terjadi keterlambatan, maka pegawai akan memberikan nota keterlambatan dan denda yang harus dibayar oleh penyewa. Sedangkan bila tidak terjadi keterlambatan, maka notif yang akan diberikan adalah notif pengembalian video telah berhasil. Dan itu merupakan akhir dari activity karena telah mencapai final activity node. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk hasil perbaikan dari diagram activity saya atau hasil perbaikan dari tugas RPL saya. Bila ada kesalahan pada tutur kata atau dalam penyampaian atau mungkin ada kesalahan dalam pembuatan, tolong dimaafkan. Dan untuk dan sekian, terima kasih.